Nis, Anis, kesini sebentar Cahayu. Hari ini itu Ibu mau ngobrol-ngobrol dengan Anis. Mungkin agak sedikit lama nih nak kita ngobrol-ngobrolnya. Apakah kamu bisa, Nis? Iya Bu, bisa kok Bu. Yuk nak kita duduk di gazebo sini yuk. Anis, kalau Ibu perhatikan, kamu itu setiap selesai pelajaran PPKN kok terlihat murung dan tidak semangat. Nah, anehnya itu kalau pas pelajarannya Ibu, pelajaran IPS, kamu itu kok kelihatan semangat sekali dan antusias, Nis. Ada apa sini Nis? Iya Bu, sebenarnya saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah peduli dengan saya. Apakah Ibu mau membantu saya Bu? Nis, Anis, tentu saja Ibu mau toh. Iya Nis, Ibu mau membantu Anis. Tapi Ibu pengen tahu juga loh Nis. Jadi gini Nis, apa yang bisa Ibu bantu? Terus Anis itu dalam nanti kita ngobrol atau kita diskusi itu apa yang ingin dicapai Anis? Maksud Bu Ari itu hasil apa yang ingin dicapai Anis? Alhamdulillah kalau Ibu mau membantu Anis. Ibu memang baik sekali. Gini loh Bu Ari, Anis ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah Anis ini Bu. Halah Nis, kamu itu loh senengnya kalau sama Ibu kok gitu. Muji-muji kalau ada maunya. Gini Nis, sebenarnya itu masalah apa toh yang bisa Ibu bantu untuk menyelesaikan masalah Anis itu nak? Saya merasa tidak bisa paham pada salah satu pelajaran Bu. Tidak bisa paham. Maksudnya gimana sih? Kalau Ibu boleh tahu nak, pelajaran apa sih Nis yang bisa ini loh, yang bisa membuat kamu tidak bisa paham? Wah, Ibu jadi kepo nih nak dengan pernyataan kamu. Kalau kamu itu merasa tidak bisa paham pada salah satu mata pelajaran. Wah, kamu itu pernyataannya membuat Ibu kepo sekali, Nis. Gimana ya Bu? Sebenarnya, Nis, apa yang membuat kamu tidak paham itu? Begini loh Bu. Setiap pembelajaran PPKN berlangsung, saya itu merasa tidak suka Bu. Loh, piye toh ini? Kok malah tidak suka pada pelajaran? Pada salah satu pelajaran yaitu pelajaran PPKN. Yang tidak kamu sukai itu gurunya nak? Bukan Bu. Nah, coba piye Nis yo, ibu ini mau tanya tapi gini loh Nis. Kamu tidak suka pada mata pelajaran PPKN itu maksudnya gimana? Kok bisa tidak suka pada pelajaran PPKN? Tadi Bu tanya kamu tidak suka sama gurunya, bukan Bu? Gitu. Coba Nis, kamu ceritakan ke Ibu dan jangan ada yang kamu tutupi ya nak ya. Tentang apa yang ingin kamu obrolkan ke Ibu. Iya Bu. Begini loh Bu. Bu Rara, setiap pembelajaran PPKN itu tidak pernah menjelaskan materi pembelajaran terlebih dahulu Bu.
Beliau senangnya langsung memberikan tugas. Oh, baiklah Nis. Coba sekarang kamu bisa jelaskan atau kamu bisa juga cerita ke Bu Ari bagaimana proses pembelajaran PPKN dengan Bu Rara itu. Setiap masuk kelas, Bu Lala langsung bilang gini, Bu. Anak-anak, ayo buka LKS halaman sekian. Terus kalian baca materinya dan kerjakan latihan soal-soalnya yang pilihan ganda dan isian singkat. Nanti setelah itu kita bahas dan Ibu ambil nilainya. Oh, seperti itu, Nis. Nah, Nis, apakah yang diinstruksikan Bu Rara itu membuat kamu kesulitan toh? Bukannya perintah Bu Rara itu mudah toh nak untuk dilakukan? Iya, Bu. Saya merasa kesulitan. Saya tidak paham, Bu, materi pembelajarannya. Iya sih, mudah. Tapi setiap pembelajaran beliau itu Mbok ya menjelaskan materi pelajarannya terlebih dahulu loh, Bu. Oh, jadi setiap kamu itu pelajaran PPKN yang diajarkan Bu Rara itu kamu tidak paham materinya. Karena Bu Rara tidak menjelaskan materi pelajarannya terlebih dahulu. Seperti itu ya, Nis? Iya, Bu. Terus apakah hanya karena tidak diterangkan materinya terlebih dahulu itu membuat kamu tidak paham materi pembelajarannya, Nis? Sebenarnya malam sebelum pembelajaran Bu Rara sudah memberi materi berupa video pembelajaran sebagai materi besok saat pembelajaran di kelas, Bu. Tetapi karena materinya terlalu banyak, Bu, sehingga saya kesulitan untuk memahaminya, Bu. Oh, berarti itu karena bukan hanya Bu Rara tidak menjelaskan, tapi juga karena materinya terlalu banyak ya, sehingga kamu kesulitan untuk memahami ya, Nis ya? Iya, begitu, Bu. Oh, seperti itu. Nah, terus apa rencanamu, Nis, agar kamu dapat memahami materi pelajaran PPKN dengan Bu Rara? Saya akan selalu berusaha untuk bisa, Bu, dengan melihat video dan membaca materinya di buku paket. Terus, apalagi, Nis? Saya juga akan membuat ringkasan, Bu, dengan membuat peta konsep. Karena dengan membuat peta konsep, saya jadi lebih mudah, Bu, untuk memahami materi pelajaran PPKN. Wah. Bagus sekali itu, Nis. Nah, itu berarti kamu sudah punya semangat untuk bisa. Nah, bagus itu. Terus, kemudian apakah ada lagi nih hambatan lain yang kamu alami ini, nak? Sepertinya kok sudah tidak ada lagi, Bu, ya, hambatan yang saya alami. Karena Bu Rara itu baik kok, Bu. Oke deh, Nis. Sekarang kamu sudah tahu ya, nak, cara untuk mengatasi masalahmu ini. Iya, Bu. Saya sudah tahu untuk cara mengatasi masalah saya ini. Nah, Nis, kemudian bagaimana cara belajar kamu selanjutnya, nak, kalau kamu sudah tahu cara mengatasi masalahmu ini? Begini, Bu. Langkah-langkah yang akan saya ambil untuk belajar dengan baik yaitu: pertama, saya akan melihat video yang diberikan Bu Rara dengan seksama. Kemudian, saya akan membaca materi di buku paket. Lalu, saya akan membuat ringkasan yang berupa peta konsep. Saya juga akan bertanya pada Bu Rara langsung
apabila saya belum paham materinya, Bu. Ya, bagus itu Nis. Kamu bisa langsung konsultasi sama Bu Rara apabila kamu belum paham akan materi Bu Rara tadi ya nak ya. Nah, sip, bagus sekali itu Nis. Sekarang kira-kira apakah ada hal lain nak yang akan kamu lakukan untuk lebih memahami pelajaran PPKN ini nak? Ada Bu, yaitu saya akan bertanya pada teman dekat saya Bu. Walaupun teman dekat saya itu beda kelas, tapi rumahnya dekat dengan saya kok Bu. Jadi sangat mudah apabila saya kesulitan nanti bisa diskusi dengannya Bu. Bagus Nis. Nah, ini bagus sekali Nis. Ibu sangat setuju sekali apabila kamu memanfaatkan waktu dengan diskusi bersama temanmu itu nak. Hal ini akan membuat kamu lebih paham dalam mempelajari materi PPKN. Terus ini juga akan membuat kamu lebih akrab dengan teman kamu tadi ya nak ya. Terus dan yang paling penting nak, kalian dalam berdiskusi itu tidak hanya membahas materi pembelajaran PPKN saja, tapi kamu juga bisa menerapkannya untuk mata pelajaran lainnya. Misalnya untuk IPS, matematika, bahasa Inggris, ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya Nis. Wah, iya ya Bu. Saya akan membuat kelompok belajar kalau begitu Bu. Karena dengan kelompok belajar akan membuat saya untuk mudah dalam memahami materi pelajaran PPKN yang materinya sangat banyak. Di samping itu juga bisa saya terapkan untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya ya Bu. Betul itu Nis. Nah, sekarang gini Nis, Ibu itu sangat mendukung rencana kamu untuk membentuk kelompok belajar. Karena menurut Ibu, kelompok belajar itu mempunyai manfaat yang luar biasa banyaknya. Yang pertama, bisa meningkatkan semangat belajar kamu dan teman-temanmu. Terus, yang kedua, kelompok belajar itu bisa membuat penyegaran pada kalian agar pembelajaran itu tidak monoton atau itu saja. Jadi kan kamu jadi lebih bersemangat ini ya nak, karena tidak monoton. Terus yang ketiga, kelompok belajar juga dapat membuat semangat kalian untuk memahami pelajaran yang diberikan guru ini semakin meningkat Nis. Iya ya Bu, benar sekali Bu. Saya jadi paham kalau belajar kelompok sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya Bu. Nah, kamu jadi tahu ya sekarang ya Nis ya. Nah sekarang Nis, kita itu ternyata dalam diskusi yang panjang lebar ini atau kita ngobrol-ngobrol ini ya tadi ya nak ya. Terus ibu ini mau tanya nih nak, kamu itu bisa nggak menceritakan kembali nak, apa yang akan kamu lakukan untuk berikutnya? Iya pasti bisa dong Bu. Kan Ibu sudah membuka ide-ide yang ada dalam pikiran saya untuk mengambil langkah-langkah yang bisa saya lakukan dalam menghadapi masalah saya Bu. Yaitu dengan pertama, saya akan melihat video yang diberikan Bu Rara dengan seksama. Kemudian, saya akan membaca materi di buku paket, lalu saya membuat ringkasan yang berupa peta konsep. Saya juga akan bertanya pada Bu Rara langsung apabila saya belum paham materinya Bu. Dan saya juga akan mengadakan belajar kelompok dengan teman-teman yang rumahnya dekat dengan saya Bu.
Wah, Ibu bangga padamu, Nis. Ibu juga sangat senang sekali dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita pada hari ini, Nak. Wah, hebat, hebat, hebat. Anak Ibu hebat ini. Nah, gini, Nis. Terus, Nis, komitmen apa yang akan kamu capai dari hasil diskusi kita pada hari ini tuh, Nak? Begini saja, Bu. Saya akan berjanji pada diri saya sendiri, Bu, untuk dapat berubah lebih baik lagi dan berusaha menjalankan rencana yang sudah saya buat tadi, Bu. Oh, bagus sekali, Nis. Terus, Nis, kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan rencana kamu ini, Nak? Saya akan meminta bantuan ayah dan ibu saya saja, Bu, agar beliau selalu mengingatkan saya untuk semangat dalam belajar. Bagus sekali, Nis, bagus sekali. Jadi kamu ini nanti akan minta bantuan ibu sama bapak. Nah, Nis, apakah ada lagi, Nak, selain ayah dan ibumu yang bisa membantu kamu? Ada, Bu, yaitu teman saya Galuh. Saya akan meminta bantuan Galuh untuk membuat kelompok belajar. Saya yakin Galuh mau membantu saya, Bu, baik dalam membuat kelompok belajar, juga dalam memahami materi pembelajaran. Galuh itu orangnya baik loh, Bu. Wah. Bagus sekali, Nis. Kamu punya teman yang baik. Nah, sekarang, Nis, kamu harus tetap optimis ya, Nak. Kalau kamu itu pasti bisa mewujudkan semua rencana-rencanamu itu, Nak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas motivasinya kepada saya. Loh, Nis, kita kok ngobrolnya sudah lama banget ya, Nis ya? Tidak terasa nih, Nis, karena kita mungkin terlalu asik ya. Gini nih, nanti kamu malah ditunggu orang tuamu loh, Nak. Ini kok kita belum pulang malah ngobrol di sini keasikan. Ayo, Nak, kita pulang. Wah, iya ya, Bu. Asik sih Ibu tadi. Terima kasih ya, Bu, atas waktu Ibu. Juga motivasi yang diberikan Ibu kepada saya. Iya nih, sama-sama. Karena sudah tugas Ibu untuk selalu memotivasi anak-anak didik Ibu atau murid-murid Ibu. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Oke, Nis. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, sayang ya. Jangan lupa berdoa kita nanti biar selamat sampai rumah dan sampai tujuannya. Iya, Bu. Pasti kalau itu, Ibu.